Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan fi kulli usri yusra wa fi kulli da'in wa kulli sabrin subah wa salatan taj'aluna lana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi ghafiran rabbana wa tahsyuruna wa tahsyuruhum bi ibadika shalihin. Para hadirin hadirat muslimin muslimat, kita bahas berkaitan dengan puasa, karena anggaplah bagian saya ini bagian terakhir sebelum puasa. Bulan-bulan yang akan datang sudah Ramadan, insya Allah. Kalau misi yang akan datang belum, bukan yang isi lain. Dalam kitab yang disusun oleh Imam Nawawi, beliau memasukkan bab di mana bab ini kemudian diberi nama Babul Adhkaril Mustahabbati Al-Shawm. Bab Al-Adhkar. Al-Adhkar ini jamaknya zikir. Zikir itu satu, kalau adhkar beberapa zikir. Anehnya nanti di bab ini sama sekali gak bahas bacaan-bacaan zikir yang seperti sebagaimana yang kita sering dengar. Artinya begini, dari bab ini kita bisa ambil pelajaran bahwa zikir itu tidak boleh dibatasi. Kalau subhanallah, alhamdulillah, istighfar, la ilaha illallah, Allahu akbar itu zikir, ya itu wiridan yang berupa zikir, zikir berupa wiridan. Tapi di sini contohnya begini. Kemudian al-mustahabbah itu hukum yang memang dibentuk yang atas dasar disukai. Kalau di sini kita terjemahkan begini, ini bab tentang bacaan-bacaan yang disukai Rasulullah. Yang disukai Rasulullah. Apa yang disukai Rasulullah itu berarti bisa jadi sunnah. Tetapi kemudian kenapa kok gak disebut sunnah langsung saja? Enggak, karena kalau yang disukai Rasulullah itu artinya kita pun kalau mengerjakan sesuatu itu yang kita sukai, kemudian tidak melanggar hukum halal haram, artinya syariat, tidak merugikan orang lain, tidak menyebabkan kelalaian, maka itu juga termasuk bagian yang disukai Rasulullah. Karena Rasulullah itu suka, kalau umatnya ini suka. Makanya di fikih itu ada bab namanya mustahabun. Mustahabun. Kayak Kanjeng Nabi itu suka makan kambing, itu sebenarnya gak dihukumi sunnah. Makanya gak ada kiai-kiai sepuh bilang sunnah. Karena Rasulullah makan kambing itu ya karena memang di situ tempatnya kambing. Jadi Rasulullah itu makan sesuai dengan kebiasaan di masanya, kebiasaan di tempatnya. Sehingga kalau ada orang ketika kemudian dia pilih kok pendek, tebeng meleng bi, kita masalah. Berarti kok pendek abang mustahab, senang. Tebeng bi tanda, malah meleng pendek, tempat ngocak itu pak. Oh iya meleng bi sunnah, sunnah dari mana? Orang tak cuci kok selesai. Jadi makan yang disukai itu yang disebut dengan halal, toyibah, halal halal, nyaman. Dan nyaman ini
subjektif, tergantung orangnya. Katanya si A enak yang ini, si B enak yang ini. Nah, milih yang senang itu namanya mustahab. Amrun mustahab itu kalau itu kesukaannya Rasulullah, ya, itu bisa dibilang sunnah, tapi ulama gak langsung menghukumi sunnah. Kesopanan Kanjeng Nabi ini kamu ada ngakui 3 jari, makanya ulama gak pernah bilang harus 3 jari sunnah, karena itu apa? Bagian dari budaya. Ulama ngerti kalau kebiasaan orang gak sama, ada yang makan pakai sendok, pakai daun, pakai supit, terserah, yang penting senang. Kita lebur, tak tahu supit, nanti supit adalah gegedor. Yang TV kalau syuting kan pada supit, supit gegedor. Itu saya benih kita supit. Itu namanya gak nyaman itu. Ya jangan untuk restoran sekarang supit ada gitu. Tapi kurang kita lagi ya harus buat kita. Jadi kalau ada kurma dengan anggur, orang itu senengan ke anggur, maka bagi dia mustahab milih anggur. Walaupun Kanjeng Nabi suka kurma, gitu loh hukum itu. Amrun mustahab namanya, urusan yang disukai. Kalau sampai suka, Kanjeng Nabi pun seneng ya sampai suka. Tengkong sampai milih kurma, tapi nyiksa lo hujan. Dua umpamanya, dua tangannya Nabi malah saya semaksa kata lebur gitu. Terus lo gak suka kalau umatnya terpaksa. Kamu pilih yang suka-suka. Itu. Boleh senang baca Quran, senang kulas sholawat. Itu namanya amrun mustahab yang disenangi. Ada yang suka sholat. Sebentar malah enggak. Yang pasti amrun mustahab itu jangan ganggu yang fardu. Kalau yang fardu ya sudah 5 waktu. Udah tambah-tambah, kalau senang pasti tambah. Ya, senang kalau yang fardu kok tambah 6 kali, nggak boleh, itu wajib. Yang sunnah silakan. Kanjeng Nabi ini kalau sholat malam 11 rakaat, tak kemana 11 terus. Ada yang senang lebih dari 21, silakan 30 silakan. Tapi makmum bisa di akhir dengan witir sekecil. Ya, witir 1 rakaat itu boleh, mau disambung ibu lain. Jadi witir 1 rakaat itu boleh kalau disambung dengan sholat lain. Totalnya juga witir sampai apa witir? Kecil. Biar jadi ganjil pasti untuk 1, tak mungkin untuk 1. Nah, ini di fikih permainan niat saja itu, permainan niat. Artinya bermacam-macam niat gak apa-apa. Tapi sebenarnya sampai itu kalau sholat malam gak niat witir berarti. Dan itu kalau sampai niat witir sudah termasuk tahajud karena itulah malam. Sampai niat tahajud termasuk witir kalau diakhiri dengan jumlah ganjil. Tak repot dah. KBBTV tak apa tahajud 4 rakaat. Tahajud usolli sunat tahajud 2 rakaat salam 4 kali. Habis itu bilang usolli sunat witri 3 rakaat. Tak apa-apa juga. Terserah seperti itu dari ilmu. Tidur nggak apa-apa lo kerja. Kan begitu kan. Kalau nggak kerja dikit, mau tidur aja nggak dosa, kata kerja. Apa kok ribut-ribut masalah itu? Masalah segini, jadi mau pasar dan semua mulai terawih, tak usah hujan malam boleh. Karena terawih itu sudah ganjil. Nanti kalau malam-malam sholat ganjil boleh, hanya 36. Boleh betul, itu sudah bermikir. Pak lemari terawih, terotak genep bang, tak hujan 2 nama sholat hajat, tak seperti juga malam. Sholat hajat 4 rakaat. Karena begini logikanya, kalau tarawihnya 21, nanti kalau sholat tahajud umpamanya 11, selekor tambah 11 berapa? 21 tambah 11 berapa? 32. Genep. Jadi genep akhir. Mikir penghitungan terus, harusnya penghitungan. Yang pasti sholat tarawih itu adalah kebijaksanaan ulama supaya orang semua sama-sama ikut menegakkan malam Ramadan qiyamul lail, karena nggak semua orang bisa bangun tengah malam. Makanya pada melo bisa bermanisa.
Mau asli tarawih ada kan kita harus paham. Asli tahajud malam Ramadan, tapi saking penting tidak sampai tinggal. Makanya ulama bikin kesepakatan, ya, bikin kemudian kebijakan tarawih itu di Isya. Itu ceritanya begitu. Mau asli ada Ramadan apa jadi tahajud mereka tahajud itu aslinya. Makanya kalau ngaji kitab tidak ada di Nabi bernyenggol tarawih, tidak ada. Kata tarawih itu muncul ulama itu berikan Nabi. Kalau mau jadi hadis tarawih ada. Bohong kalau ada orang bilang dalilnya ada tarawih, tidak ada. Beda yang muncul di tarawih. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama Ramadhana, barang siapa yang bangun malam di bulan Ramadan kharaja min dunubi, maka keluar dosa-dosanya dari dalam dirinya, kayaumin waladathu ummuh, sebagaimana bayi yang masih baru dilahirkan oleh ibunya. Itu mungkin gak ada kalau yang bunyi tarawih, tidak ada. Maka jangan dalil pelet beteng tak nemu. Itu ngaji ulama itu. Nyari dalil pelet beteng mana ada dalilnya? Selamatan 7 bulanan itu tidak ada dalilnya. Tidak ada musa bunyi dong bulan. Quran ada, hadis tidak ada. Pasti kok tidak ngarang gimpi, ngarang terus bintang terus. Padahal itu yang dipakai oleh ulama. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Falamma, maka ketika asqalat asqal itu maka mau ajar tajwid berdemat lazim musaqqal ilmi. Apa mat lazim musaqqal ilmi? Mat lazim selazim berlanjut. Biasanya terjadi di mafatihus suwar, pembukaan surat. Pembukaan surat itu loh, itu ada yang panjang-panjang namanya mat lazim musaqqal. Kayak gini. Ya, kalau diapalkan nakusoh asalukum nun kok sod ain sin lam kaf mim, jadi menghuruf dia kayak begitu. Dulu kalau apalan begitu supaya apa dibentuk satu kata nakusoh asalukum nun, jadi nun nggak boleh nun, nggak boleh, tapi mau yasin jeling yang istilah lain yasin iya Pak Tobi itu yasin hamim jat hamim nggak boleh, itu nggak boleh itu namanya mafatihus suwar, pembuka surat. Mau alif karena alif nggak terima harokat aja la ma alif lam mim mau baca alam ini mau lain kalau dibaca huruf mau alif karena nggak terima harokat, makanya alif lam alif toh karena alif nggak terima harokat. Mau lain ya ini harokat ya, itu namanya mat lazim musaqqal. Pada mat lazim musaqqal ilmi itu adalah mau ketemu tasdid, mat tabi'i ketemu tasdid walau dol langsung dulu itu ilmunya. Kayak mingkul litabah, mat lazim itu paling sedikit kalau 6 harokat. 6 harokat itu berarti gini, mingkul litabah namanya 6 ketukan itu 6 harokat. Nambah mengaji guna ngaku menjadi cek sampai 6 kali baru abidah. Kalau takdir itu namanya. Kalau matobi cuma 2 kali dong. Satu harokat, 1 alif dong. Timung perokok kiai minimal gitu. Ya, minimal buku ceramah harus tahu dasarnya, tajwidnya tahu, ya, ilmu nahwunya tahu, harus. Oke, tapi bisa ceramah, mau kenal ceramah. Padahal ngajinya salunya banyak berkalinya.
Jadi sebenarnya nggak umum itu apa? Mau bilang mustahab. Sunnah dengan mustahab beda. Kalau itu sukai Nabi pasti sunnah. Tapi bukan berarti kita ini memaksakan diri sampai nggak suka dikerjakan gitu. Baru nggak senang kita lah. Nggak nyaman. Baru nggak senang kita lah. Maka kita mengerjakan dengan senang hati itu bagian juga senang kanjeng Nabi. Nabi ya. Kanjeng Nabi senang lampion potek, sampai senang lampion biru. Yang mana biru? Tahu sama-sama potek. Gitu. Kenapa baju biru? Ini kesukaan saya. Kanjeng Nabi juga senang kalau ada orang pakai kesenangannya. Itu namanya. Berarti pas langsung harus potek, harus. Dan lagi tidak ada baju yang diciptakan Nabi itu tidak ada. Ya bajunya zaman dulu. Kanjeng Nabi lah, kanjeng Nabi itu Rasul tak minta kelampi. Ini kelampi khusus orang Islam tidak ada. Sehingga baju itu yang penting untuk aurat itu syariatnya. Model apa terserah. Itu agama begitu. Coba pas harus pada kanjeng Nabi. Pas kodak lampion sunat, lampion syariat, dan lampion syariat itu baju syariat itu pokoknya nutupi aurat, namanya baju syariat. Sarung lah, celana lah, ya serah. Yang mengeroir kena orang, norok aturan, lain kapi lampion pas kausan ketibian, beda bukan hukum syariat itu namanya hukum etika ada budaya. Biasa tak hargai oleh saya nggak mau hargai, karena harganya tidak menghargai diri sendiri. Itu maksudnya. Oh semua yang kapi sarungan, mamanya tampil lah kausan. Dosa tak dosa, jadi untuk aurat, bucil itu tuh. Kan bucil sebenarnya itu tuh. Toko itu tuh, nggak itu iya gitu. Bapak mau dilanggar lama bolong, kapi lama kau juga pilot, ngapon kan dulu. Wah, itu bukan etika lagi, melanggar syariat, buka aurat. Beda lagi bahasanya, begitu. Jadi amrun mustahab itu begitu. Yustahabu ayat jamaah fi niyati shaumi bainal qalbi wan lisan. Ya, menjadi kesukaan para ulama. Ulama lebih senang mau pelolong kalau dikumpulkan antara niat. Nah, niat itu antara lisan dengan hati. Ulama lebih suka kalau niat itu antara lisan dengan hati pelolong. Yujma. Artinya lisan ngomong, hati juga ngomong. Itu namanya niat. Jadi ulama lebih suka niat itu dua, lisannya baca, hatinya niat. Itu namanya mustahab. Artinya kalau ada orang nggak pakai baca hanya hatinya toh, ya ini ilmunya. Tak salah. Orang senang baik, gitu loh. Jadi jangan saling menyalahkan. Pak ini tasoro, maka jika ingin mengkosor, meringkas, kosor kan ringkas kan, ada bagian kosor 4 di 2, duhur 4 di 2, asar 4 di 2, isya 4 di 2, maghrib telok, jadi berapa? Telok, patung setengah itu besok Pak. Tapi isya patung setengah, maghrib 3 tetap 3, walaupun kosor. Yang dikosor jadi 2, itu yang rokaatnya 4. Bajang mulai kosor pasti jamak. Jamak percuma mulai kosor. Kalau sholat di jamak belum tentu dikosor karena kosor bersyarat paling tidak 80 kilo. Ya, jarak tempuhnya 80 kilo. Mau jamak tak urus jauh semak, sepenting ngelihat hisab. Dan sifatnya tidak tiap hari. Ini orang dari Mojokerto alat kosor kerja jamak itu tak bisa. Karena sifatnya tiap hari dia sudah. Ini yang namanya musafir itu jarang-jarang. Mau benar dari Mojokerto kosor kerja itu sudah lain kota. Jamak terus tak bisa. Karena itu sudah tiap hari sudah kerja. Tak mangkiran nih kalau Mojokerto alat kosor kerja lah bukan Mojokerto kan begitu kan. Kenapa? Hitungannya kan ada sepeda motor. Mau lambat ada mesin cepat tak bisa lah jauh. Jadi itu berubahnya hukum di situ.
Tidak mungkin orang kamu juga tiap hari kerja itu. Kalau dulu tompang hidukar angkat kalau 6 dapat kalau 12 umpamanya. Karena sekarang itu hanya ada motor, maka dia dihitung cukuplah 5 kali kerjaan kalau aku Mojokerto. Sekarang orang begitu, saya nggak punya kerja itu udah benar dari luar kota terlakok. Tak bisa dijaman tuh tiap hari soalnya. Pada dia orang umpama sampang, aneh-aneh itu sampang bersalkan tuh, kantor bersampang. Itu kan sudah mati udah di kapal, kan nekat oleh musuh. 80 kilo masafatul qasri itu bisa menggugurkan kewajiban puasa. Coba bayangkan. Orang yang belajar dan debak ke masafatul qasri itu namanya musafir, boleh tidak puasa Ramadan. Dia tidak puasa. Pahami itu majir, cara benar. Memang nggak apa-apa nggak puasa, karena udurnya puasa 2, sakit di perjalanan, sakit dengan perjalanan. Ini perjalanan langsung sampai ke Sampang ini, tapi benar pakai mobil. Dia kerja di Surabaya, terus dia milih ngomong begini, nggak wajib puasa kayak musafir. Iya aja puasa, nggak apa-apa. Kayak berjalan, pahami itu majir dia. Otak sebulan, beli otak sebulan itu, umpamanya itu. Ya akhirnya kan puasa. Karena apa di Quran? Kalau kamu milih puasa itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Apalagi naik mobil gak rasa. Mau lambat kan masalah kapan bisa jam-jam Suramadu itu mau paling mau sampai berjam gas jam setengah jam. Jadi kalau mengkosor, kalau diringkas hanya hati saja apa boleh. Wah ini kita soroh bilisani, tapi kalau dikosor lisan saja, wa fala yudisiku maka sah, wala yudisiku gak sah. Jadi kalau niatnya hanya lisan roh, nah itu gak sah. Kalau hati saja boleh. Jadi itu pahami, kita pahami. Nanti orangnya kadang-kadang mengkele, kadang apa memahami dan menjadikan masalah. Orang baca lapan niat aja sudah jadi salah. Padahal ulama sudah memberi hukum. Giliran begini nggak percaya mana dalil. Sampean kalau pintar ngomong, sampean dulu tahu rukun Islam 5, rukun iman 6 dari siapa? Nah, gitu kalau nggak dari ulama. Yang saya maksud begini, nggak pernah ada sebutan begitu itu. Karena di hadis ada gini dan ini. Kalau di hadis, malaikat Jibril datang ke Rasulullah, "Mal Islam, apa Islam itu? Mana kata-kata rukunnya?" Sejak kata-kata rukun siapa itu? Arkanul Islam khamsatun, arkanul iman sittatun. Siapa juga kan rukun itu kalau ulama. Gila ulama senang milih baca gini, usolli fardhu subhi rakaataini. Ini ngomong begini loh, senang ulama. Karena apa? Hati supaya bisa niat membantu hati. Sebagian Islam yang lain sudah bilang ini karangan, ini nggak ada dalilnya. Ini bid'ah ini, karena niat itu nggak ada, melafalkan niat itu nggak boleh di lisan, nggak ada dalilnya. Itu ngomongnya. Padahal ini mustahab. Kita Imam Nawawi itu ke Soho dunia, sampai ke Mesir kitabnya dibaca ini Alasan. Saya mau tak gelar tadi kitab yang ngomong tadi udah punya kitab Imam Nawawi, ini kitabnya dibaca sedunia. Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, ini pondok semua udah baca. Mau baca pondok tak baca kitab ini teman. Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar punya Imam Nawawi. Sudah ulama kesohor kayak begini masih diragukan. Bilangnya yustahabbu, disukai oleh para ulama kalau ada orang niat itu mengumpulkan antara lisan moca, hati ada letak, itu senang ulama udah. Bagi yang nggak seneng nggak mau nggak apa-apa ya, jangan nyalakan ini nggak mau mengamalkan, nyalakan orang yang baca usul
senangannya ngomong ke orang yang nggak bisa, ya nggak tahu kan mata orang tahu nggak. Makanya jangan gampang-gampang begitu. Pemulutan nggak ada dalilnya, beda masa mau tanya dalilnya. Tapi mereka mintanya mau ditanya itu dalil Quran, saya mau nggak mulut tadi ada. Ulama itu pakai Quran, tapi yang bunyinya adalah Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Kepada Muhammad mengkepang senang, mengkepang penerimaan gerak apa boleh atas keselamatan bicara. Itu dalilnya ada. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Siapa orang yang dapat karunia Allah, dapat rahmat dari Allah, maka falyafrahu, bergembira. Nah, ulama bergembira. Kalau ditanya anugerah terbesar kita apa dari Allah? Beri Kanjeng Nabi. Kan begitu dalilnya caranya. Rahmatnya Allah paling besar siapa? Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kalau ngaji, metode dalil maulud kita ada. Saya punya maulud. Ini ngaji dengan ulama, tapi hukumnya melanggar ke ulama. Nah, itu bahayanya akhir zaman. Anak muda-muda ini buat YouTube, mau lagi ngeliatin pengaji, saya model nggak neka. Oh, dia gawat tuh dia bilang kalau wah Islami. Apa Islaminya? Dia kan dia hubungan apa ini? Mengambil apa dan betul kan tak Islami, mau betul. Yang itu tak Islami. Wah ini sampai ini bapak macam-macam. Tambah itu dalam lah berjadu udah dan karena ahli sofi juga tambah kiai ahli sofi maka jelas gitu, bukan ciri itu, tak jaminan. Macam-macam itu sekarang ini. Lah ternyata niat begini loh dari Imam Nawawi dan berzikir. Kenapa kok zikir? Beda kalimat itu loh, lillah, lillah. Maka zikir, makanya sabar dan lisan. Ketika sampai menyebut Allah di situ, zikir namanya. Padahal bunyinya nawaitu shauma ghadin an adai syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon. Mengucap fardhon ya ada seperti fardi. Ampun kalian. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ya ramadhana hadhihi sana lillah. Latih fardhon karena ada berfardi ada. Jadi bisa macam-macam, mau fardi beda ya ada, boleh tak sama ucap fardhon. Mau ya ada, kalau di depan nggak dikasih fardi, baru di belakang bilang fardhon. Tapi umpama terjadi ya tak salah nih ya. Kayak motor yang becek, mereka dalam kalimat itu. Kalau ingin diperbaiki, ya. Kocak bahwa itu soal dengan ada fardi syahri. Baik mau dikocak fardhon kita, mereka fardu juga. Sekalian berdua, bukan deh. Sekalian berdua, ya leh berdua kan. Beri sekalian berdua, orang minta fardhon tidak juga deh. Karena nggak tahu kan begitu. Jadi saya tinggi dengan ngomongin becek. Jadi astagfirullahaladzim dengan bersama astagfirullahaladzim. Kau sudah tahu fathah atau tidak sokat? Astagfirullahaladzim. Ini astagfirullahaladzim. Ini itu keliru harkatnya. Oleh dingin, mana mau tak ngaji kan? Oh ya becek, butuh ubah. Dengan takdir saudara dia terus ada. Innaka ala ma tasya'un qadir. Salah qadir. Bener qadir. Kalian sampai tak masalah tak hukum kita tetap asal hukum. Innaka ala ma tasya'un qadir. Artinya tanwin ketemu qaf. Bukan tanwin. Innaka ala ma tasya'u qadir.
aku qadir. Ini ada orang ngomong jadi bang dia. Beradzan kencang yang ada ya. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Padahal sebenarnya Muhammadan itu ya tinggal gimana orang yang berdesak asyhadu anna Muhammadur Rasulullah mandiman Muhammadan fathah gitu. Tapi tak masalah jadi si Muhammadan tak gelem ada si Muhammadur maju kan gitu. Jadi seompeng ngomong tentang ngobrol dengan orang ngompeng tok tapi si Muhammadan tak gelem ada. Jadi kalau orang Muhammadur tak ada. Si Muhammadur maju ada tak ngurus jadi nggak ada. Lalu tak gelem maju. Jangan orang cuma ngebenci aku. Jadi waktunya saya ngomong begini ini kan gak nyinggung siapa-siapa karena saya gak nunjuk orang. Ya enggak. Benih ngecek benih becek. Itu mungkin becek ada masalah. Penting belum ada. Gitu. Pokoknya saya kira saya ngomong orang si Muhammadan saya ngomong tak belum ada doang. Gitu. Si Muhammadur mah coba yakin PD Muhammadur Rasulullah ya. Si Muhammadan tak. Makanya akhirnya ulama-ulama neng pas gawe kocian itu mau ke yang lain dan kita lapak niat tidak dibalik. Anak ini aku mikir umrah terawih nawa itu sama wabi sudah apa saya kocian kotang kocian mengkocian berarti moci Allah moci kanjeng Nabi kayak gitu astagfirullah masuk akal gitu semua orang. Mau nawa itu coba hati-hati. Apa jadi poin ini? Kok diulang-ulang nawa itu? Jangan sekalian dia kira terlaksana sudah dibuat. Jangan malaikat doa makanya dibuat. Tapi tidak ada salah. Kenapa masalahnya? Jadi pikir karena ada ibadah lillahi ta'ala ya Allah disebut Allah. Gitu maksudnya kayak makanya dia kan memang kayak tak tahu siapa yang ngarang itu anjar itu. Karena saya masih kecil ada kocian nawa itu yang berlaku. Dulu kita masih kecil-kecil saya kelahiran tahun 95 tak kira ngending kocian nawa itu lagi buruan anak ini mulai ada nih saat pun aku mix kalau ngocak nawa itu kocian lagi mau saya pun pakai pokoknya alhamdulillah ya wah padahal bukan di biasa anak ini masalahnya apa ini loh Imam Nawawi masukkan zikir itu jadi zikir karena apa ada lillahnya karena Allah yang Allah disebut jadi zikir fardhon lillahi ta'ala makanya begitu bayangkan kira beri-beritan apa bab zikirnya malah niat zikir sehingga akhirnya Imam Syafi'i kemudian ini kan panutannya Imam Nawawi Imam Syafi'i kemudian menyatakan orang yang puasa gak niat maka gak sah puasanya. Berniat tak oleh adzan subuh sebelum berniat harus tarawih sepenting sebelum adzan sebelum fajar itu tempatnya niat itu sebelum fajar sebelum subuh tak kita sholat itu Assalamualaikum niat masih sah tapi mulai adzan agak sah niat pas boleh si usul mana itu lupain ada ulama bikin hukum bikin istimbat pendapat kalau khawatir lupa maka berniatlah puasa Ramadan satu bulan dan kita nengadek retak mau tak tahu besar tak betul niat kau lepas Ramadan sebulan karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arabnya nawaitu shauma syahr Ramadan an kulli syahrin billahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan semua satu bulan karena Allah Ta'ala.
sama. Kalau nggak bisa ngomong semesa, nanti kalau terjadi lupa atau tak tarawih tak niat bisa tutupi berniat ini. Tapi setelah niat 1 bulan pakun niat benar ya, karena ini hanya untuk nutupi kalau lupa. Itu ilmunya. Jadi niat ketika tarawih pertama atau kemarin maghrib itu langsung niat apa-apa, seperti malamnya. Tidak ada masuk Ramadan berhubungan lah, langsung niat saya niat puasa Ramadan 1 bulan. Ada kok mau beli sekelopai tak terawih tetapi belum jadi sopu lo asal mana terjadi ini salah tak terawih ya tak tahu. Ini Pak Jo itu jadi sopu ada apa ya tak ada hisap lagi kan apa salah kata hidung malam masuk dulu itu oke kondo ini sudah gak sahur gak niat berarti gak apa-apa itu dengan niat yang tadi itu sebulan ya 1 bulan tutupi juga. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wasunnatu idza syakamahu ghairuhu wa tasafaha alaihi fi hali shaumi, dan disunnahkan. Nah ini Imam Nawawi bilang ini sunnah, beri mustahab deh sunnah. Berarti sunnah ini udah hadis. Sunnah apabila mencaci orang lain sampai cocok maksudnya dicaci maki ya. Autasafaha alaihim, atau berbuat sesuatu yang di luar kendali, melakukan gangguan. Fi hali shaumihi, di waktu dia puasa, ayyakula inni shaimun, saya puasa. Jadi mengatakan inni shaim itu zikir kali Imam Nawawi. Kenapa? Mengingatkan dirinya ketika oleh orang lain diberikan keburukan, sobatnya tak malas. Karena alasan apapun mau malas membalas, rusak puasanya. Jadi saya membedah-bedah segala, tak bisa ngelakuin semua orang baik. Adalah ganggu orang, mau peso orang, malas tidak pegel. Itu spontanitas. Tapi harus diakui bahwa puasanya adalah puasa yang rusak, benih batal, bukan batal, tapi rusak. Kenapa? Karena sudah berbuat yarfus. Katakan yang Nabi, orang puasa itu tidak boleh yarfus, wala yarfus, jangan berucap kotor, ja bohong aja, beso aja, rasa bang selama salisan. Angkat mau para arasanan, para perawat oleh langsung ingat ini sohib, ini sohib. Katanya Imam Nawawi di kitab ini boleh ditaruh di hati, boleh di lisan. Soalnya apa? Membuat orang saya terawat saya ngasih subah berbuat buruk itu biar berhenti. Ini sohib. Mau tanya, mau ini sohib. Jangan guru bahaya. Tengah ada yang harap. Apa sama ini sohib. Nah, ini sohib. Begitu kelakuan saya berkunjung pasar langsung bilang ini sohib. Ini katanya kita. Makanya kalau orang kemudian teroe ngajak abang pasar, aku jadi ini sohib. Jadi tiket. Kenapa? Mengingatkan bahwa dirinya supaya jauh dari hal-hal yang merusak. Makanya Imam Nawawi termasuk zikir dalam puasa, orang mengatakan saya puasa, saya puasa, saya puasa. Ini sohib. Kalau kau dicoba, mana ingat mana ambu, jago ini sohib, ini sohib. Ini babnya bab zikir, tapi ternyata artinya bukan bacaan. Karena tadi itu yang pembanyak ngojak lillahi ta'ala, kemudian pembanyak ngojak ini sohib. Maka di sini paling tidak melakukan coba atau menerima keburukan dari orang marrota ini awaksa paling tinggi 2 atau tambah telur. Jadi tebu ini sohib, ini sohib, ini sohib. Melakukan apa boleh saya terus pasang. Makanya mau ngaji betul bahasa ini saja 2 dok, betul bahasa 2 dok akan minum
mau sebentar. Lain akan harus sebentar. Ya, termasuk istimna dengan istri itu tambahan kalau bulannya ada. Ya, kumpul dengan istri siang hari itu batal. Jadi kalau sudah menyangkut puasa itu batalnya makan minum. Ya, lainnya ini nggak ada. Nah, apa sebentar? Di lain ini maka nanti terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan pendapat. Yang sepakat ini, makanya di dalam ngasih pengertian puasa itu apa? Tarkul akli wa syurbi, meninggalkan makan dan minum. Mungkin betul, tinggalkan. Yang lain-lain itu sudah terjadi perbedaan. Tapi yang merusak puasa banyak, bisa rusak puasa banyak. Sehingga akhirnya kepada Gusti Allah dalam hadisnya Nabi itu, malam yaga qaula zur, yang nggak bisa jaga omongan, malam yaga qaula zur falaisa lillahi hajah, Allah tidak butuh fi ayyada ta'amahu wa syarabah, dia meninggalkan makan minum apa saja, Allah tak butuh. Kata Rasulullah, kalau nggak bisa jaga lisan, nggak membatalkan tapi merusak. Tapi mau ngangkat jelas sudah batal. Nah ini mau ngaji batal masak saja, ngangkat batal itu. Tapi selain ini yang perlu diaji, ini yang lama ini. Pengantin, makanya Imam Nawawi ngajari untuk mengantisipasi ini soal. Ya Allah tidak pasti, mari kuat. Namanya dimasukkan ke berpikir. Boleh semua tak suntik betal, boleh saya ada pendapat tak betal. Kenapa suntik itu bukan bersenang-senang? Orang makan karena hujan, karena nyaman. Mau suntik kok nyaman dan cairannya itu untuk pengobatan. Ada yang mengatakan batal. Pokoknya di lainnya makan minum pasti terjadi perbedaan pendapat. Sampai itu bisa waktu saja. Mau supaya kalau sebentar ya betal, terus kalau tak betal tak betal. Kenapa? Tak ada orang suka disuntik gitu. Cuma suntik terlalu besar, tak makanya terus bukan istinta, bukan bersenang-senang. Kenapa makan minum kok batal? Karena senang. Tapi suntik senang. Para lain betul senang suntik. Siapa suntik dong suntik. Karena senang suntik kan karena sakit, termasuk infus, bersentak, bertak-bertak. Sampai saya ulama sih aja gongku mandi kalau sudah rambutnya basah keramas, saya betul karena tidak akan bisa mencegah air masuk ke mata, air masuk ke telinga. Kan begitu lah mengasih hukum macam-macam. Atau Rasulullah mesti ngerti. Arti saya hanya nyampaikan begini, kalau urusan yang lain bisa beda pendapat, tapi mau makan minum langsung semua sepakat batal. Jadi kalau belajar puasa tentang batal gampang, kalau jangan minum. Saya ngaji, saya apit ngaji dalam cara puasa rosa. Bagaimana caranya puasa gak rusak yang lama? Lamanya dari mana? Lamanya seterusnya gak pernah berhenti. Nyokon ke Allah yang beri hidayah, mau pertolongan supaya puasanya gak rusak. Jadi mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah. Ya Allahumma taqabbal minna ya Allah. Allahumma yassir lana Allahumma ja'alna wa ja'alna wa lana wa dhurriyyatina kadhalika qala nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Man shoma Ramadan iman wa amin. Wa man qama amin amin wa bisa kharaja min dhunubi ka yaumin waladatuhu rabbana amin.